warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Heni Ramawati, mahasiswa Darja PPG tahun 2021 Angkatan 1 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Baik. Sehat. Alhamdulillah, tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Bagus. Nah, Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak agar anak-anak untuk menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Jika tidak sedang penting sekali, tidak usah keluar rumah, begitu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Rizky dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi anak-anak. Anak-anak sudah masuk semua ya? Sudah. Ya, Bu. Coba Guru absen satu-satu dulu. Apakah benar sudah masuk? Anggita. Ya, Bu. Sehat Anggita? Sehat. Ya, Istika. Ya, Bu. Ya, Leticia. Saya, Bu. Sudah sembuh Leticia? Sudah. Ya, alhamdulillah. Fatian. Ya, Bu. Ya, Naufal. Ir. Namira. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah hadir ya. 11 anak kelas 4 sudah hadir semuanya. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Silahkan anak-anak perhatikan videonya sambil diikuti menyanyi. Oke, Guru putar videonya. Ya, Bu. Bisa mendengar? Satu, dua, tiga. Halo, Bandung. Halo, berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api, beribu rebut kembali. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu-lagu nasional itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tema 9 peristiwa alam, subtema peristiwa siang dan malam, pembelajaran yang ketiga, muatan pelajarannya IPA tentang sumber energi alternatif, yang kedua bahasa Indonesia tentang melaporkan hasil wawancara. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengaitkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian peserta didik mampu melakukan pengamatan dan penelusuran informasi tentang pemanfaatan sumber energi alternatif dengan tepat. Dan yang terakhir nanti, peserta didik mampu membuat poster hemat energi dengan benar.
kita semua itu membutuhkan energi ya tahu untuk melakukan aktivitas. Nah, energi yang paling banyak digunakan manusia itu apa, anak-anak? Batu bara. Iya, minyak bumi dan batu bara, betul Noval. Sip. Nah, tapi minyak bumi dan batu bara itu merupakan sumber energi yang dia lama-lama akan habis. Nah, jumlahnya terbatas. Padahal dalam proses pembuatannya itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika minyak bumi dan batu bara itu habis? Manusia akan kesulitan aktivitas sehari-hari, Bu. Iya, betul sekali, Dina. Manusia akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, berarti apa yang dapat dilakukan sumber energi batu bara dan minyak bumi itu nanti habis? Iya, betul sekali, menggunakan sumber energi alternatif. Nah, kira-kira apa sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan? Yang melimpah di sekitar kita, yang tidak akan habis, yang bisa diperbarui apa kira-kira? Angin, matahari. Iya, matahari. Gelombang air laut. Gelombang air laut, betul. Apa lagi? Angin. Iya. Nah, jadi ada matahari, kemudian angin, air, gelombang air laut. Itu merupakan sumber energi alternatif yang tersedia di sekitar kita dan tidak akan habis, bisa diperbarui seperti itu. Nah, silakan nanti anak-anak membaca, kita baca tentang sumber energi alternatif yang ada di buku anak-anak. Coba, ini sudah Bu Guru tampilkan juga di sini. Siapa yang mau membacakan pertama? Sumber energi yang dapat diperbarui contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Iya, bagus sekali. Dina lancar membacanya. Yuk, sekarang sumber energi yang pertama angin. Ayo, siapa yang mau membacakan? Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Iya, bagus sekali Namira. Sip. Yang panas bumi. Merupakan energi panas yang sangat besar. Iya, bagus sekali Farel. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang berasal dari alam, yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Contohnya apa? Matahari, Ya. angin, Ya. air, Ya. gelombang air laut, dan Iya, bagus. Anak-anak simak video berikut ini tentang sumber energi alternatif. Terserah kamu dari mana saja sumber energi itu. Ada dua kategori sumber energi, yakni sumber energi yang nggak bisa diperbarui dan energi yang bisa diperbarui. Sumber energi yang nggak bisa diperbarui berasal dari minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas itu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Bahkan ratusan tahun untuk membentuk minyak bumi. Makanya sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Untuk itu, kita perlu melakukan penghematan dan beralih menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi alternatif. Nah, itu tadi merupakan video dari penggunaan sumber energi alternatif. Tugasnya anak-anak yaitu melakukan pengamatan dan penelusuran informasi tentang penggunaan energi alternatif. Anak-anak silahkan membuat sebuah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih tema dan memilih salah satu dari ketiga ini. Nah, untuk memudahkannya, kalian juga dapat
mencari informasi melalui buku, boleh artikel, koran, majalah, ataupun melalui internet. Nah, nanti silakan anak-anak tulis di buku tulisnya masing-masing. Kemudian nanti jangan lupa diberi judul. Paham anak-anak? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Oh ya, ini sudah ada yang mengirimkan hasilnya ini. Sekarang dibacakan satu persatu. Saya, Bu. Ya, boleh. Energi alternatif angin. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Penggunaan energi angin juga dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Bagus, ini tentang energi alternatif angin. Tepuk tangan untuk Tesya. Yang selanjutnya. Matahari sebagai sumber energi alternatif adalah dengan matahari menggunakan sela-sela menjadi energi listrik matahari. Iya, bagus sekali Arvina sudah membuat bacaan tentang sumber energi sinar matahari. Nah, jadi setelah kalian membuat beberapa bacaan atau karangan, ternyata dapat kita simpulkan bahwa penggunaan energi alternatif itu merupakan salah satu bentuk yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan, ya toh? Nah, supaya lingkungan kita tetap terjaga sekaligus untuk menjaga kelangsungan manusia juga. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab, yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya apa kira-kira perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan? Apa? Liar. Iya, penebangan liar. Apalagi yang lain? Buang sampah sembarangan. Bagus, membuang sampah sembarangan. Kemudian? Gunakan pupuk kimia secara lebihan. Iya, menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Nah, itu merupakan contoh-contoh perilaku masyarakat yang dapat merusak lingkungan. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini tentang perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku manusia yang merusak lingkungan. Apa sajakah perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan? Perhatikan video ini ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar A dan B. Tidak sih. Kira-kira mana yang termasuk merusak lingkungan? Ini adalah Gambar B. Iya, gambar B. Menebang pohon sembarangan. tidak Menebang sih. pohon secara liar. Rusak akibat perbuatan manusia. Apa sajakah contoh lain dari kegiatan manusia yang dapat merusak alam atau lingkungan? Perhatikan baik-baik ya. Ulah manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membawa dampak kerusakan lingkungan antara lain penebangan hutan secara liar, perburuan hewan-hewan yang dilindungi, perusakan hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah sembarangan, bangunan liar di daerah aliran sungai, dan masih banyak lainnya aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Iya, itu tadi contoh-contoh aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Ada apa saja tadi? Sungai. Kemudian apa? Tanam pohon. Menebang pohon. Bangunan liar di daerah sungai. Iya, bangunan liar di daerah sungai nanti bisa menyebabkan banjir, kemudian pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, gitu. Sekarang anak-anak Bu Guru minta mencari informasi mengenai pencemaran
di sekitar anak-anak yang dapat mengakibatkan perubahan alam. Sekarang silakan anak-anak buat tabel seperti ini, mencari benda-benda di sekitar anak-anak yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam. Paham? Bisa ya? G. Ya, coba dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah silahkan dikirimkan ke Bu Guru. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Yuk kita cek jawabannya. Nih sudah ada yang mengirimkan. Nah, dibaca. TAC. Penggunaan gas pendingin yang ada pada AC. Jika kadar TAC terlalu tinggi, lapisan ozon dapat semakin tipis. Sifat merusak. Bahan peledak, penggunaan peledak pada penangkap ikan. Ikan-ikan kecil ikut mati terkena ledakan. Sifat merusak. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Selanjutnya. Asap yang dikeluarkan kendaraan akibat mengganggu peningkatan oksigen oleh darah. Sifat merusak. Pewangi, klorofluorokarbon untuk membuat lapisan ozon tipis. Akibat sangat berbahaya bagi kehidupan bumi. Sifat merusak. Iya, bagus sekali. Terima kasih semua anak-anak sudah membacakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata setelah anak-anak menganalisis benda-benda atau zat-zat di sekitar anak-anak, banyak sekali benda yang dapat mengakibatkan perubahan alam itu. Jadi tadi misalnya ada yang menyebutkan pupuk kimia. Pupuk kimia penggunaan berlebihan dapat merusak atau mengurangi kesuburan tanah. Nah, sekarang Bu Guru minta anak-anak bekerja dalam kelompok. Nanti anak-anak silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Guru bagi kemarin, yang rumahnya berdekatan. Tugasnya adalah anak-anak melakukan wawancara dengan narasumber orang-orang di sekitar anak-anak. Boleh ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, atau saudaranya yang di sekitar anak-anak saja. Apa yang perlu ditanyakan? Yaitu mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat mempengaruhi lingkungan. Nah, sebelumnya itu Bu Guru jelaskan dulu apa itu wawancara. Iya. Wawancara itu kegiatan tanya jawab, ya toh, yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, orang yang melakukan wawancara itu disebut apa? Wawancara. Nah, yang diwawancarai disebut apa? Narasumber. Narasumber, betul sekali. Nah, langkah kegiatannya bagaimana? Nanti sebelum anak-anak melakukan wawancara, anak-anak melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu, seperti menentukan narasumber. Nah, siapa yang mau diwawancarai? Kemudian membuat daftar pertanyaan. Kalian tulis dulu di kertas atau di buku anak-anak. Akan bertanya apa? Gunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Kemudian silakan anak-anak menentukan waktu pelaksanaan wawancaranya. Janjian dengan narasumbernya. Kira-kira kapan mau melakukan wawancara? Kemudian sampaikan pertanyaan yang telah kalian susun dan utarakan dengan sopan. Dan yang kelima, catat semua informasi yang disampaikan oleh narasumber. Kalian bisa membawa kertas atau buku tulis untuk mencatat informasi. Atau kalian juga boleh merekamnya, direkam memakai HP boleh. Dan yang terakhir, buatlah laporan wawancara sesuai format yang ada di buku, sesuai format yang di LKPD Guru bagikan kemarin. Nah, silakan anak-anak berdiskusi mulai sekarang
Menyusun waktunya kapan? Kemudian pertanyaannya apa? Deadline penyelesaiannya kapan? Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Sudah selesai? Sudah. Coba Bu cek apakah sudah dikirimkan belum? Oke, ini lihat dulu hasil wawancaranya. Nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, coba perwakilan kelompok 1 siapa yang membacakan hasil kelompok 1? Saya Bu. Oke. Pak Amin. Nama anggota kelompok Tesya, Anggi, Tika, Farel. Pertanyaannya diajukan, apa akibatnya jika tidak menjaga lingkungan? Nomor 2, bagaimana caranya agar lingkungan tetap bersih? 3, apa upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat sadar pentingnya menjaga lingkungan? 4, sebutkan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah plastik. Nama narasumber, Resti Rusilawati. Jawaban, dampak dari tidak menjaga kelestarian lingkungan yaitu terjadi kepunahan hewan dan tumbuhan dan ekosistem menjadi tidak seimbang. Nama narasumber, Sulistiani. Jawaban, mulai menjaga kebersihan dari lingkungan rumah seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nama narasumber, Wasit Suryatni. Jawaban, langkah kreatif yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat agar turut menjaga lingkungan yaitu ajak untuk membuang sampah pada tempatnya, gunakan media sosial, turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Kesimpulannya, menjaga kebersihan lingkungan itu penting. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, dapat terhindar dari berbagai macam penyakit bahkan bencana. Iya, terima kasih kelompok 1. Bagus, sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya, kelompok 2. Siapa yang membacakan kelompok 2, perwakilan kelompok 2? Nama kelompok Air, nama anggota kelompok Lia Novaldina Namira. 1. Kegiatan apa yang dapat merusak lingkungan? 2. Apa akibatnya jika tidak menjaga lingkungan? 3. Bagaimana cara menjaga keseimbangan lingkungan? Nama narasumber, Pak Sodik. Penebangan liar dan pembakaran hutan. 2. Lingkungan akan rusak dan tercemar. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. Nama narasumber, buru mini. Perburuan liar akan terjadi erosi. Menanam pohon kembali atau reboisasi. 3. Nama narasumber, Bu Munarsi. Eksploitasi sumber daya laut. 2. Akan mengakibatkan tanah longsor. 3. Menghindari pemborosan bahan bakar. Nama narasumber, Bu Sulistri. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan. 2. Terjadi kepunahan hewan dan tumbuhan karena ekosistem tidak seimbang. 3. Menghemat penggunaan bahan listrik. Kesimpulannya kelompok 2. Kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi bencana alam dan terhindar dari penyakit. Iya, bagus sekali kelompok 2. Tadi setelah kalian melakukan wawancara, ternyata banyak sekali ya toh, kegiatan manusia itu yang dapat merusak lingkungan. Nah, tadi contohnya kelompok 1 menyebutkan penebangan hutan, kemudian kelompok 2 tadi menyebutkan memakai bahan peledak. Nah, itu banyak sekali. Jadi kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan itu masih rendah. Nah, dalam menjaga lingkungan, kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam.
Bisa dilakukan dari diri sendiri kita maupun mengajak orang-orang di sekitar kita. Media apa yang bisa kita gunakan untuk mengajak orang-orang untuk peduli dengan lingkungan? Berupa apa? Kita bisa menggunakan poster, betul sekali. Poster itu apa? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan yang dituliskan di atas kertas yang berukuran besar dan ditempelkan biasanya. Nah, ini contoh-contoh posternya. Kemudian tujuan membuat poster apa? Memberi informasi kepada pembaca. Nah, salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita sekarang bersama-sama kita manfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Kita buat poster tentang hemat energi dari barang-barang bekas. Nah, apa saja nanti alatnya yang perlu disiapkan? Maka kegiatannya menyiapkan alat. Yang pertama, anak-anak siapkan kertas dulu, kertas kosong. Kemudian pensil untuk menggambarnya. Kemudian anak-anak bisa menggunakan pensil warna atau menggunakan spidol untuk mewarnai posternya nanti. Dan anak-anak bisa menggunakan lem menempelkan gambarnya. Dan gunakan gunting untuk memotong kertas serta kardus bekas. Kardus bekas seperti minyak guru ini nanti untuk menempelkan hasil posternya. Yang kedua, langkahnya yang selanjutnya setelah alat dan bahan siap, anak-anak materi tentang ajakan berhemat energi. Tuliskan kampanye hemat energi pada kertas. Dituliskan pada kertas. Buatlah dengan kalimat efektif, singkat, jelas. Kemudian warnai agar menarik. Setelah itu, gunting kardus bekas sesuai ukuran poster dan nanti tempelkan poster pada kardus. Seperti itu. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Nah, ya. Nah, ada pertanyaan? Bisa. Sudah jelas. Silakan anak-anak kita membuat poster hemat energi dari barang bekas. Sudah selesai. Coba Namira membuat apa ini Namira? Membuat ajakan untuk apa? Ajakan untuk menghemat air. Ajakan untuk menghemat air, bagus. Yang kedua Ervina, membuat apa Ervina? Hemat energi. Hemat energi apa? Air dan listrik. Iya, hemat energi air dan listrik. Yang ketiga miliknya Adina, membuat apa Adina? Energi air, Bu. Iya, hemat energi air, bagus. Kemudian Noval, ini membuat apa ini Noval? Ajakan apa ini? Ajakan berhemat air. Iya, bagus sekali. Lihat membuat poster mengajak apa ini? Hemat air. Hemat air, ada gambar keran. Ya, bagus. Kemudian Leticia, membuat apa Leticia? Menghemat air. Menghemat air juga, bagus sekali. Nah, itu tadi merupakan poster-poster hasil buatan anak-anak. Semuanya bagus, semuanya menarik. Nah, itu nanti silahkan anak-anak tempel di sekitar rumahnya anak-anak, boleh di depan rumahnya atau di luar. Nah, itu gunanya untuk mengajak orang-orang di sekitar anak-anak untuk berhemat energi. Nah, baik, ada yang ingin ditanyakan tentang sumber energi alternatif, tentang pelajaran kita hari ini? Tidak. Nah, sudah jelas ya? Tidak. Tidak. Kalau semuanya sudah paham, silahkan anak-anak mengerjakan surat evaluasi. Silahkan mengisi Google Form, linknya sudah Guru bagikan untuk dikerjakan oleh anak-anak. Oke, waktunya 10 menit.
Kerjakan dulu. Sudah selesai ya? Iya. Sudah selesai. Sudah Bu Guru cek satu persatu. Oh ya, ini semuanya sudah mengerjakan. Sudah di atas KKM semuanya, mendapatkan nilai yang bagus semuanya. Terima kasih anak-anak kelas 4 hebat. Kita sudah belajar apa saja, coba. Dari awal sampai tadi kita sudah mempelajari apa? Yang pertama tadi belajar apa? Energi alternatif. Sumber energi alternatif. Ya, contohnya apa sumber energi alternatif itu? Dari Sinar matahari, angin, air, laut, lubang air laut, bahan Iya, bagus sekali. Ada sumber energi alternatif itu matahari, angin, air, panas bumi, gelombang di laut, dan kardio. Kemudian yang kedua, tadi anak-anak juga sudah melakukan kerja kelompok dengan membuat apa tadi? wawancara. Wawancara informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Dan yang terakhir tadi anak-anak sudah membuat apa? Poster. Poster untuk berhemat energi. Ya. Nah, apakah anak-anak hari ini senang belajar bersama Bu Guru? Bagian mana yang anak-anak sukai? Membuat poster. Saya suka menggambar. Oh, karena Tesya suka menggambar ya. Jadi manfaat mempelajari materi hari ini apa? Agar kita dapat melestarikan sumber daya alam dengan cara berhemat energi dan menggunakan energi alternatif. Kita juga harus menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam mulai dari diri sendiri dan bisa juga mengajak orang-orang di sekitar dengan menggunakan poster tadi. Pesan moralnya apa dari pembelajaran hari ini? Jika kita rajin, maka kita akan pandai. Jika kita hemat, maka kita akan kaya. Rajin, pangkal pandai. Hemat, pangkal kaya. Kemudian, untuk pelajaran selanjutnya, nanti anak-anak kita belajar tentang tema 9, subtema 3, dan pembelajaran yang keempat. Disiapkan, ya? Ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ya, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Guru akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semangat belajar di rumah, patuhi nasihat orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Gerak. Kepada Ibu Guru hormat, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.